Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 136. Tante Vidya dipenjara seumur hidupnya di penjara khusus wanita. Sedangkan Om Kenan hanya dipenjara 15 tahun aja karena ternyata dia hanya mengikuti rencana Tante Vidya. Sedangkan Maid Sekar dipenjara 5 tahun dengan kasus menyembunyikan kejahatan. Tersangka juga menyiksa anak di bawah umur. Tunggu, jadi bukan hanya Tante Vidya yang menyiksa kamu, Maid Sekar juga. Ya Allah, Zayan mengangguk sambil terkekeh miris. Pernah beberapa kali waktu gue masih kecil. Gue ingat dia pernah ngurung gue saat Tante Vidya dan papa gue liburan berdua keluar negeri. Gue gak pernah dikasih makan 2 hari. Ini alasan kenapa gue benci ruangan sempit dan gelap. Baya dan Rion menepuk pundak sahabat, menguatkan. Mereka sedih akan masa lalu Zayan yang begitu berat. Namun dia hebat karena masih bertahan sejauh ini. Sekarang orang-orang yang jahat pada kamu udah diberikan hukuman. Belum lagi hukuman di akhirat nanti yang pastinya akan jauh lebih kejam. Sekarang kamu harus jalani kehidupanmu dengan bahagia karena mereka yang jahat padamu telah menghilang, pinta. Baya. Zayan mengangguk, menghapus kasar air matanya lalu menatap bekas goresan pisau di tangannya. Bekas luka ini tidak akan pernah hilang. Tapi dia akan menjalani kehidupan bahagia dan melupakan masa lalu kelamnya. Terkadang kita juga harus melupakan masa lalu buruk kita untuk bisa menjalani kehidupan di masa depan dengan penuh kebahagiaan yang menanti. Gue janji gak ada sakiti diri gue sendiri lagi. Gue yang korban di sini dan gue harus bahagia. Melupakan masa lalu kelam yang buruk untuk menjalani kehidupan baru yang bahagia. Bismillah. Baya, Rion, bantu gue untuk terus hijrah ya, pintanya. Tentu saja mereka berdua mengangguk kuat. Lupakan masa lalu, mari kita mengukir kisah bahagia kita bersama-sama. Seru Rion, penuh semangat. Kita berjuang untuk mencari kebahagiaan. Bismillah. Baya ikut-ikutan. Ya, kebahagiaan yang harus kita cari bukan kesedihan. Lanjut Zayan. Mereka bertiga seketika tertawa, namun tawa mereka harus berhenti saat suara ketukan pintu terdengar. Mereka keluar dan melihat Gus Hilmi berdiri di depan asrama mereka dengan pandangan yang sulit diartikan. Mendadak hati Zayan tidak tenang. Zayan, Kak, kenapa Gus? Saat saya ke ruang pengajar saya mendapatkan telepon dari rumah sakit di mana papa kamu dirawat. Dan mereka bilang Pak Mahesa kritis lagi. Saya akan antar kamu ke rumah sakit sekarang. Deh, ini tidak bercanda kan? Zayan 1 jam lalu datang mengunjungi papanya yang telah sadarkan diri, dan kondisinya pun baik-baik saja, bahkan ia sempat mendengar tawa darinya. Kenapa bisa kritis kembali? Papanya tidak mungkin menyerahkan. Dia sudah janji akan tetap bertahan. Zayan, kenapa kamu hanya diam? Cepat saya antar ke rumah sakit Pradipja sekarang. Pakai mobil pesantren. Abis saya juga mau ikut dan sudah menunggu kita di depan gerbang. Zayan akhirnya tersadar lalu mengikuti Gus Hilmi pergi. Sedangkan Baya dan Rion hanya bisa saling pandang dengan penuh cemas. Papanya Zai akan baik-baik aja kan? Tanya Baya panik. Semoga aja beliau baik-baik saja. Kita harus berdoa agar Pak Mahesa sembuh. Dia harus sembuh, kata Zayan. Papanya itu sudah berjanji untuk menembus semua kesalahannya di masa lalu. Masya Allah Ikram, ngapain kamu ada di rumah sakit? Siapa yang sakit? Ikram yang baru saja membeli minuman di kantin rumah sakit untuk istrinya seketika berbalik. Bibirnya tersenyum karena secara tak terduga dia bertemu dengan Rafael. Tidak ada yang sakit El.
Saya ada di sini karena istri saya mau periksa kandungannya. Ini saya baru aja dari kantin karena Omar House mau beli minuman dan sekalian beli minuman. Juga untuk istri saya. Rafael mengangguk mengerti, lalu mengelus puncak kepala Omar yang berada di samping sahabatnya. Kalau kamu ngapain ada di sini? Bantu bapak-bapak korban kecelakaan tadi. Alhamdulillah sekarang udah ada keluarganya yang datang. Cie bentar lagi Bang Rafael nikah. Goda Omar membuat pria itu sedikit salah tingkah. Sabar 3 hari lagi statusmu jadi suami bukan lajang lagi. Awas nanti kalau udah nikah dijaga istrinya, jangan pernah menyakitinya. Apalagi Aisyah adalah perempuan yang baik. Pinta Ikram. Insya Allah Ram. Doain semoga lancar. Kalau gitu saya pamit duluan soalnya saya mau ke kafe. Mau ikut dong Bang Rafael? Seru Omar. Dia tahu sahabat dari abangnya pasti akan pergi ke kafe Aureta. Dia pernah datang ke sana bersama Bang Hilmi dan kue kering di sana sangat enak. Ia harus ikut ke sana. Omar jangan aneh-aneh deh. Rafael ke kafe buat kerja bukan ngurus kamu. Cek, Bang aku udah gede. Aku mau ikut sama Bang Rafael. Rindu kue kering sama putu. Ayu di sana soalnya. Gak apa-apa Ram, Omar ikut saya aja. Nanti saya akan anterin dia ke pesantren. Lagi pula, saya juga merindukan Umi sama Abi. Udah lama gak kunjungi mereka. Tapi Omar tuh nakal. Yang ada dia kacauin kamu nanti di sana. Ikram tak enak hati. Omar bakalan diam kok Bang. Cuman mau makan kue kering sama putu Ayu aja di sana. Omar gak pernah nakal ya. Omar membela diri. Pada akhirnya Ikram mengangguk pasrah. Baiklah. Hati-hati, pulang ke pesantren. Jangan sampai kesorean. Asyap Bang Ikram. Makasih banyak udah izinin Omar. Doang. Sayang ini beneran hasil foto USG dedek bayinya. Masya Allah kecil banget, nanti kata Mbak dokter akan membesar dan jadi bayi. Mas gak sabar nunggu 8 bulan berlalu. Yulia memutar bola matanya malas. Ini sudah ke-10 kalinya suaminya berkata hal yang sama sambil mengelus foto hasil USG di tangannya. Sayang tanggepin napa perkataan Mas. Iya Mas. Di usia janin 1 bulan, si kecil sedang bertumbuh seukuran 5-7 mm atau sebesar kacang polong kata dokter Diana. Nih titik putih ini bayiku masih kecil. Senyuman di bibir Ikram menurun seketika. Kok bayiku? Bayi kita sayang. Tangan kekarnya memeluk perut istrinya lalu mengecupnya berkali-kali. Kita buat bareng-bareng sayang, jadi ini bayi kita berdua. Jangan ada bayiku tapi bayi kita. Paham kan Di? Yulia kembali memutar bola matanya lagi. Iya Mas bawel ah. Jangan putar bola matamu kayak gitu, itu gak sopan sayang. Mas kan udah peringati kamu sejak awal. Mas sih yang salah buat aku kesel. Kok kamu salahin Mas? Mas gak salah apapun loh. Mas cuma nanya hasil USG ini. Terus kamu bilang bayiku padahal janin di perut kamu ini bayi kita berdua. Yulia semakin kesal, dia akhirnya memunggungi tubuh suaminya dan kini menatap jendela yang tertutup karena rintikan hujan mulai membasahi kota Jakarta. Hari ini hatinya buruk seburuk cuaca sekarang. Ayo kita pulang Mas. Keluarga Mas pasti menantikan hasil USG dariku. Ikram malah tidak melajukan mobilnya membuat Yulia akhirnya berbalik. Jalan Mas. Gak mau, kamu lagi kesal sama Mas kan? Mas gak akan jalan jika kamu masih kesal sama Mas. Mas Ubi. Teriak Yulia yang tak tahan lagi akhirnya mengeluarkan kekesalan. Membuat Ikram dibuat kaget akan nada tinggi dari istrinya.
Yang sopan Zaujati, Mas suami kamu. Kamu tidak boleh meninggikan nada bicaramu. Seperti itu. Mas menyebalkan. Sok ngatur. Bisa tidak jangan permasalahan masalah kecil aja. Aku juga tahu ini bayi kita bukan hanya bayiku aja. Aku juga meninggikan nada bicaraku kayak gini. Karena kesal sama Mas yang mempermasalahkan masalah kecil. Kok kamu salahin Mas sayang? Oke Mas memang serba salah di mata kamu. Puaskan. Kini mata Yulia berkaca-kaca, bahkan bibirnya bergetar, sampai akhirnya dia menangis. Membuat Ikram membuang muka dengan tangan terkepal kuat pada pegangan setir. Jahat. Mas yang salah kenapa Mas yang marah padaku Hicks? Kapan Mas marah? Mas tidak meninggikan nada bicara Mas padamu. Tapi nada bicara Mas datar, aku takut Mas marahkan. Iya aku salah, suasana hatiku labil. Jadi jangan marah padaku Mas. Ikram akhirnya menghela nafas sambil beristighfar. Suasana hati istrinya memang kadang menguji mentalnya. Ia senggol dikit saja akan menjadi masalah besar. Iya Mas maafkan, jadi jangan nangis lagi. Zaujati, Mas bilang jangan nangis. Kalau kamu nangis Mas akan marah. Yulia menutup matanya bukannya berhenti malah semakin kencang menangis. Aku jahat Hicks. Hal kecil gini aja aku besar-besarin. Maafkan aku Mas Ubi. Bukan salah Mas tapi salahku yang labil. Pada akhirnya Ikram mengangkat tubuh istri kecilnya ke dalam pangkuannya. Lalu, tangannya menepuk punggungnya yang masih menangis. Mas udah maafin kamu, sekarang berhenti menangis. Dedek bayinya akan sedih jika Aminya menangis sayang. Yulia berusaha untuk tidak menangis lagi, dan kini dia hanya bisa sesengukan. Lihat matamu jadi sembab. Hidung kamu juga jadi merah gini. Maafkan Mas juga karena Mas kamu jadi menangis kayak gini. Bukan salah Mas, semua salahku. Ikram tersenyum tipis lalu mengecup kedua mata istrinya bergantian. Salah kita berdua. Mas salah, seharusnya Mas juga ngertiin kamu. Kecup bagian ini juga Mas, tintanya membuat pria itu terkekeh kecil lalu mengecup bibir ranum istrinya. Sekarang udah merasa lebih baik. Yulia mengangguk, dia kini menyembunyikan wajahnya di dada bidang suaminya. Duduk di kursimu sayang. Kita akan pulang sekarang. Gak mau, aku mau peluk Mas aja. Tapi posisi kayak gini bahaya loh sayang. Nanti apa yang dikatakan oleh luar jika kamu duduk di pangkuan Mas? Kan jendelanya tertutup jadi orang luar gak akan bisa lihat Mas. Pokoknya aku tetap mau di pangkuan Mas sambil peluk Mas. Teriak Yulia, semakin mengencangkan pelukannya. Dengan kedua kakinya dia lingkarkan di sekitar perut suaminya. Baiklah, tapi jangan banyak gerak oke? Apalagi berdiri tiba-tiba soalnya Mas gak bisa lihat jalan nanti. Yulia mengangguk sebagai tanggapan, dan kini kedua matanya mulai terpejam. Tubuh hangat suaminya membuatnya nyaman dan dia ingin tidur sekarang. Saat Ikram akan melajukan mobilnya keluar dari sekitar rumah sakit namun tiba-tiba ponselnya bergetar membuatnya segera mengangkatnya. Ternyata telepon dari abangnya. Masalah pesantren kah? Karena kan dari 3 hari lalu wilayah pesantren kekurangan air dan sebagai orang curiga jika di bawah tanah saluran airnya terputus atau ada kebocoran. Saat ini petugas yang menangani kebocoran tengah mencari di mana letak kebocorannya. Ikram cepat ke rumah sakit Pradipja sekarang. Namun ternyata bukan masalah air yang akan Bang Hilmi katakan, tapi masalah yang lebih parah. Kenapa Ikram harus ke rumah sakit Bang? Apa yang terjadi memangnya di sana? Pak Mahesa kritis Ram. Innalillahi. Ikram akan ke rumah sakit Pradipja sekarang.
Jarak antara rumah sakit Sandrian dan Prajipja hanya 20 menit saja, dan Ikram segera melajukan mobilnya dengan wajah cemas. Berbeda dengan Yulia yang kini tertidur dengan sangat tenang. Solok. Sampai di rumah sakit Pradipja, Zayan harus melihat Dr. Wildan yang begitu panik. Memberikan alat bantu pernafasan pada papanya, di ruangan darurat. Dan saat itu juga kakinya lemas, untung saja ada Gus Hilmi yang menahan tubuhnya. Kita harus berdoa agar papamu selamat lewati masa kritisnya lagi Zayan, perintah Abi. Laksa lalu kemudian dia fokus pada doanya sambil memainkan tasbih di tangannya. Papaku tidak mungkin pergi secepat ini kan Kiai. Zayan menatap kosong pada kaca, yang memperlihatkan kepanikan di dalam. Sekarang kita hanya bisa berdoa Zayan. Saya tahu kamu terpukul melihat keadaan papamu, tapi tenangkan dirimu jangan hilang kendali. Zayan beristighfar sambil mengusap wajahnya. Aku hanya takut Kiai. Tidak ada keluarga yang tersisa yang aku punya selain papa. Ibuku pergi selamanya di saat aku membutuhkan kasih sayangnya saat aku kecil. Siapa bilang kamu tidak mempunyai keluarga Zayan? Kami keluarga kamu, ucap Gus Hilmi. Walaupun kita tidak memiliki ikatan darah, tapi kita keluarga nak Zayan. Jangan berkata kamu tidak mempunyai keluarga lagi, ujar Kiai Laksa. Beberapa menit kemudian Dr. Wildan datang dengan wajah letih dan tatapan sendunya, membuat mereka berdiri dan mendekati dokter tersebut. Dokter, papa saya baik-baik aja kan? Zayan ikut saya masuk ke dalam. Papamu ingin menemuimu sekarang. Cepatlah. Pina dokter tersebut dengan mata yang semakin sendu. Zayan mengangguk tanpa banyak bicara. Meninggalkan Gus Hilmi dan Abi Laksa yang menatapnya cemas, dan hanya bisa melihat dari kaca. Masuk ke dalam, Zayan sudah disuguhkan tubuh papanya yang banyak alat medis menempel pada tubuhnya. Alat yang menempel pada papanya semakin banyak daripada yang sebelumnya. Ia merasakan sakit melihatnya. Kami dokter sudah berusaha semaksimal mungkin Zayan. Tapi maaf penyakit Pak Mahesa semakin lama semakin menyebar ke seluruh tubuhnya. Sekarang ini papa kamu terus memanggil namamu. Dia takut melupakan kamu katanya karena itulah dia ingin segera bertemu denganmu, ucap Dr. Wildan. Air mata Zayan seketika turun membasahi pipinya. Dia semakin mendekat lalu mengelus rahang kurus papanya yang mulai menatapnya. Zayan. Iya ini Zayan, Pak. Papa Zayan mohon bertahanlah. Papa harus sehat. Saya yakin Papa bisa sembuh. Zayan. Mahesa menangis, berusaha mengangkat tangan kurusnya untuk menyentuh pipi putranya. Maafkan Papa Sai. Jangan menangisi Papa bodohmu ini Sai. Nafas pasien mulai melemah dok, instruksi suster Caca karena Mahesa mencabut selang oksigennya agar bisa berbicara jelas dengan putranya. Papa jangan banyak bicara. Papa akan sembuh. Sekarang Papa harus pakai selang oksigennya ya. Mahesa menggeleng. Menggenggam erat tangan putranya dan dia taruhkan di dadanya. Dia merasakan kehangatan yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Mahesa menyesal karena selama ini dia begitu jauh dengan putranya. Jika bisa mengulang waktu, ia ingin kembali ke masa kecil putranya dan ia ingin menjadi papa yang baik. Papa melihat, ibumu di mimpi papa putraku. Ibumu bilang kamu telah dewasa dan menjadi putra yang baik. Zayan semakin menangis sambil menggeleng pelan. Please, jangan berbicara Pak. Stop, Papa masih bisa sembuh. Sakit. Ringis Mahesa. Bisa kamu mengikhlaskan kepergian papamu Sai? Dia kesakitan sekarang ini, Pinta.
Dokter Wildan mengusap pundak anak remaja yang kini tengah rapuh. Zayan menggeleng kuat, lalu memeluk erat tubuh papanya. Enggak, papa saya pasti bisa bertahan dok. Berapa biayanya saya akan tanggung. Tolong sembuhkan papa saya dok. Saya mohon. Tolong sembuhkan papa saya. Penyakit papa kamu sudah menyerang seluruh tubuhnya Zayan. Dia kesakitan saat ini. Tolong ikhlas. Ikhlas. Zayan tertawa miris. Dia saat kecil sudah merasakan kepergian dari sang ibu. Dan percayalah rasanya masih terasa menyakitkan sampai sekarang. Jika papanya juga menyusul ibunya pergi, ia akan dengan siapa di dunia ini? Sendirian, keheningan, kesunyian, kegelapan. Zayan tidak mau merasakannya lagi. Sekarang dia membutuhkan papanya untuk bahagia bersama-sama di dunia ini.